Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar soli-soli hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya sehat? Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah, Alhamdulillah. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Mem Sally dalam pembelajaran tematik. Kita masih dalam pembelajaran tematik. Kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Berdoa. Oke, ketua kelasnya Bran, tolong Mem yuk bantu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga setelah berdoa semuanya tambah semangat. Hari ini kita belajar tentang apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelas 3 subtema 4 mengenal pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pembelajaran 2. Mem, kita mau belajar apa aja sih sekarang ini? Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan. Bagaimana sih cara tumbuhan itu berkembang biak? Bagaimana tumbuhan menjadi lebih banyak? Kita nanam satu bisa jadi banyak. Bagaimana caranya? Di sini kita akan pelajari. Lalu, apalagi yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang kerjasama. Sekarang Mem mau tanya, di sini ada nggak yang suka bermain permainan tradisional? Siapa yang suka? Anjali suka main permainan apa, Anjali? Permainan tradisionalnya. Ayo. Congklak. Apa? Congklak. Congklak. Ada lagi yang cowok. Yang Fatir suka main apa? Peta umpet. Peta umpet. Terus siapa lagi? Tahu nggak yang bermainnya dengan bambu yang tinggi? Namanya apa? Permainan apa? Enggang. Enggang. Terus ada lagi tuh. Tahu lagi nggak permainan apa lagi? Batu 7, tahu nggak? Engrang. Ada batu 7, terus ada lagi permainan lompat bambu. Masih banyak lagi permainan-permainan. Banyak permainan yang hanya dimainkan sendiri, ada juga dengan kelompok. Permainan yang dengan kelompok memerlukan kerja sama. Apa itu kerja sama, Mem? Kita akan pelajari dalam pembelajaran hari ini. Semuanya ready ya? Oke. Sekarang siapkan buku tulisnya masing-masing. Dilihat, Mem punya gambar. Ada pohon apa aja ini? Nah, Ada pohon jagung, ada pohon pisang, dan ada apa lagi? Gambar bunga ya? Ada pertanyaan dari Mem. Semuanya siap mencari tahu. Semuanya siap mencari tahu. Apakah semua tanaman berkembang biak dengan biji? Kalau iya, tuliskan contoh tanamannya apa saja. Lalu, yang pertanyaan kedua, apa saja sih bagian-bagian dari biji? Sudah jelas pertanyaan dari Mem? Mem kasih waktu kalian untuk mencari tahu. Boleh buka buku, boleh cari di Google.
Boleh cari informasi dari apapun. Mem beri Cari waktu di 10 Google. menit. Apa yang disuruh cari? Apa yang disuruh cari, Mem? Apakah semua tanaman berkembang biak dengan biji? Kalau tidak, apa saja sih contoh tanamannya? Lalu yang kedua, apa saja sih bagian-bagian dari biji itu? Ini oli-oli mandeng nih gugun ini. Apa, Mem? Pengetahuan. Nih pertanyaannya, apakah semua tanaman berkembang biak dengan biji? Kalau tidak, contoh tanaman apa saja sih yang tidak berkembang biak dengan biji? Lalu apa saja bagian-bagian dari biji itu? Satu. Tentang orang biji ya? Apa saja bagian-bagian dari biji itu? Tentang baiklah. Boleh cari tahu, boleh kalian cari jawabannya Dengan di biji. buku, boleh kalian cari tahu jawabannya di Apa Google. saja bagian-bagian dari Silakan cari tahu informasinya sebanyak-banyaknya ya. Sudah semua ya? Sudah? Oke, kalau sudah sekarang mau. Oke. Ternyata apakah semua tumbuhan berkembang biak dengan biji? Oh, ternyata tidak, Mem. Contohnya tadi ada singkong, ada apa lagi? Pisang, ada bawang merah. Ternyata dia tidak berkembang biak dengan biji. Lalu bagian biji apa saja? Perkembangan biak tumbuhan dengan biji. Oke, sekarang perhatikan dulu, Mem akan jelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang biak menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa. Si Aska lagi nge-zoom dulu sebentar ya. Perputaran Aska tahapan lagi nge-zoom dulu. perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau yang disebut dengan daur hidup. Misalkan nih, kalian makan mangga. Mangga itu ada bijinya nggak? Ada kan? Bijinya kalian tanam di dalam tanah, kalian rawat, kalian pupuk, kalian siram. Itu nanti akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Setelah dia menjadi tumbuhan dewasa, dia akan berbuah. Maka menghasilkanlah buah mangga yang baru. Itulah yang disebut dengan sebuah siklus daur hidup. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, tadi bagian-bagian bijinya. Sama nggak dengan gambar Mem? Yang paling luar itu disebut dengan selibut biji. Dia melindungi biji. Lalu ke dalamnya lagi ada embrio. Embrio itu adalah calon tumbuhan baru. Dan paling dalamnya lagi adalah kotiledon. Kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya yang digunakan untuk bermain. Ada yang tahu nggak ini permainan apa? Gambarnya nih. Enggrang. Hah? Enggrang bukan. Ayo, apa lagi? Lompat bambu. Lompat bambu. Permainan ini disebut dengan permainan lompat. Ini adalah salah satu permainan tradisional yang memerlukan kerjasama tim. Kenapa kita harus kerjasama? Kalian lihat nggak tadi? Kalau tadi misalkan tidak ada kerjasama, apa yang akan terjadi? Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antar sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa saja terjepit, ya nggak? Pas lagi dipukul-pukul gitu, dia tidak sama. Tangannya bisa terjepit. Lalu kaki yang melompat, pemain akan tersangkut. Bisa dia tersangkut, bisa juga dia terjepit jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi harus diperlukan. Konsentrasi pemain juga sangat penting agar bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan semua pemain. Jangan kalian lagi main sambil ngeliatin yang lain, tidak fokus dengan permainannya.
Nanti kalau salah akan membahayakan banyak orang. Itulah pentingnya dalam kerja sama. Oke, sekarang Mem minta. Mem mau kalian menceritakan pengalaman bekerja sama dalam permainan yang pernah kalian lakukan. Oke, ini Mem stop share dulu. Oh, ternyata kita sudah sampai di akhir nih. Apa saja yang kita sudah pelajari hari ini ya? Apa tadi? Tanaman berkembang biak dengan biji. Apa saja tanaman yang berkembang biak dengan biji? Ayo dong, contohnya apa saja? Jagung. Jagung. Papaya, anggur, Mangga, papaya. Mangga, masih banyak lagi ya. Lalu kalau yang tanaman berkembang biak dengan tunas? singkong, pisang, Singkong. Ayo apa? Tadi yang tunas. Kelapa. Tunas. Tadi ada tadi yang Mem kasih tahu contohnya apa? Pisang. Pisang. Apa lagi? Apa? Bambu. Bambu yang tadi bisa dijadikan permainan yaitu lompat bambu. Yang terakhir adalah tadi kita sudah belajar tentang pentingnya kerjasama. Kerjasama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Kalau tidak adanya kerjasama, kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dan yang ada nanti malah terjadinya perkelahian. Itulah pentingnya sebuah kerjasama. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Benar? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Mem. Tidak. Semuanya sudah paham pembelajaran hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Ternyata anak-anak Mem semuanya hebat dan luar biasa. Oke, nanti Mem akan kirimkan tugas via WA. Ya, nanti Mem kirim ke WA grup. Nanti kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kalian foto kirim ke Mem. Ya. Paham? Batas pengumpulannya sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang, kalau Mem, Mama belum pulang kerjanya. Oke, mamanya atau ayahnya konfirmasi dulu ke Mem. Mem, saya masih di kantor. Atau Mem, saya masih di luar. Belum bisa mengirimkan tugas anak saya. Oke, paham? Paham, oke. Jangan sampai kalian yang belum mengerjakan, tapi mamanya yang disalahin. Mama sih, Mem, belum pulang kerja. Makanya dari sekarang kalian kerjakan dulu, nanti tanya sama mamanya ya. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita telah selesai. Sekarang Mem mau memberikan beberapa motivasi dulu. Yang pertama adalah selalu jaga kesehatan kalian, jaga imunitas kalian agar kalian tetap sehat. Patuhi protokol kesehatan. Siap? Oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya ya. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Oke, terima kasih Anjali. Terima kasih teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajarnya di rumah ya. Oke, Mem akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.